Sementara itu, Mbak Hejin dan Ketua An mencari Sung Jinwoo ke rumahnya, namun mereka tak bisa menemukannya, walaupun sudah menanyakan pada seorang nenek tua di sana. Namun Mbak Hejin berkata kalau dia mendengar dari Jin Ah bahwa Jinwoo pergi jalan-jalan selama seminggu, dan merasa sia-sia saja datang ke sana mencarinya. Ketua An pun berkata kalau ini juga cukup aneh, karena tidak ada tanda-tanda Jinwoo ke luar negeri dan menggunakan debit card-nya. Mbak Hejin terkejut karena Ketua An bisa melakukan hal seperti itu, dan Ketua An berkata kalau itu sudah menjadi tugasnya. Dan Jinwoo terakhir kali terlacak berada di kota, itulah sebabnya Ketua An merasa aneh. Vulcan melemah dan Jinwoo langsung mengakhiri Vulcan dengan brutal. Terlihat demon Vulcan dan para pasukannya telah dikalahkan oleh Jinwoo. Dan kini, Jinwoo tinggal mengambil item drop-nya. Item yang didapatkan pertama, Demon Monarch Earring, kedua, Orb of Avarage, ketiga, Vulcan Horn, keempat, World Trace Fragment. Di sini dijelaskan bahwa item, World Trace Fragment, adalah kayu yang berasal dari pohon dunia. Terdapat sihir yang kuat dan digunakan sebagai bahan untuk item sihir dengan kualitas tertinggi. Sung Jinwoo pun berpikir, sebelum dirinya mengetahui apa saja yang bisa dibuat dengan itu, dia tidak bisa membuangnya dan mungkin akan menggunakannya nanti. Selanjutnya, item, Demon Monarch Earring, adalah item efek set yang mana efeknya akan aktif jika digunakan bersamaan dengan kalung dan cincin Demon Monarch. Sung Jinwoo terkejut karena item yang dipakai di telinganya memiliki efek set, dan dia mungkin bisa menemukan sisanya kalau terus berburu di sana. Dan kemudian yang terakhir item Orb of Avarage, sebuah orb yang diciptakan dengan mengeraskan darah iblis tingkat tinggi, Vulcan. Item ini akan menaikkan efek sihir untuk menambah kekuatan serangan sihir. Efek item ini menggandakan serangan sihir. Setelah mengambil item drop itu, Jinwoo melihat Igris mengambil kepala para demon lalu menunduk padanya. Kemudian Jinwoo berkata, bisa tidak kamu jangan melakukan hal itu. Namun setelah itu Jinwoo melihat Iron menggeret mayat Vulcan. Jinwoo dengan pasrah berkata, ini lagi sama saja. Jinwoo berkata walaupun sebenarnya dia yang membunuh Vulcan, namun karena Iron telah membantunya dengan perisainya, maka anggap saja dia membantu Jinwoo. Dan saat itulah Jinwoo menyadari tentang perisai milik Iron. Melihat para prajurit bayangannya, Jinwoo berkata untuk jangan terus memperhatikan hal aneh dan menyuruh mereka untuk mendekat pada Jinwoo. Lalu Jinwoo memberikan item Orb of Avarage kepada Miru. Setelah memberikan item itu kepada mage prajurit bayangan, Jinwoo menyuruh Shadow Mage itu untuk menembakkan sihir ke gedung di depannya. Jinwoo yang melihat sihir Shadow Mage itu meningkat 2 kali lipat berkat item Orb of Avarage berkata, hebat. Di deskripsinya tidak ada tulisan, kalau aku tidak bisa memberikan item ini ke orang lain, item ini bisa membuat hunter pengguna sihir menjadi gila. Singkat cerita, Hwang Dongsu telah tiba dan dia sedang menginterogasi Sung Ilwan, yang dicurigai sebagai monster bertipe manusia. Hwang Dongsu berkata, ada yang menarik sesampainya aku di Washington, ada monster yang bisa berbicara bahasa manusia, dan dia orang Korea. Sung Ilwan menjawab, hei aku kan sudah bilang, aku ini bukan monster, kalau kamu tidak percaya kamu bisa melakukan tes DNA, Hwang Dongsu berkata, tetap saja kami harus tetap siaga, karena kamu sudah keluar dari gate. Karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia, sambil menyeringai padanya. Sung Ilwan menatap Hwang Dongsu dengan serius. Lalu Hwang Dongsu berkata kembali ke Sung Ilwan, kalau kau mau bekerja sama, ini semua akan menguntungkanmu. Aku bisa menentukan kamu itu seorang monster ataukah manusia, sambil menunjukkan beberapa dokumen. Hwang Dongsu mulai melempar pertanyaan demi pertanyaan ke Sung Ilwan, apa kau mati di Dungeon? Atau kau bertahan hidup selama 10 tahun? Ataukah kau mayat hidup? Sung Ilwan menjawab bukan. Hwang Dongsu berharap bisa menghidupkan kakaknya yang telah tewas. Dia bertanya kembali, lalu, apakah bisa seseorang yang mati di Dungeon bisa hidup kembali sepertimu? Sambil bergumam karena kalau bisa maka kakaknya pun bisa. Sung Ilwan menjawab, tidak mungkin, yang mati tidak bisa hidup kembali. Setelah menerima banyak pertanyaan dari Hwang Dongsu, Sung Ilwan berkata, aku juga akan bertanya satu hal kepadamu. Di dalam gate dan Dungeon, seberapa banyak yang kau tahu tentang topik itu? Hwang Dongsu berkata kalau dirinya lah yang hanya harus bertanya. Namun setelah mendengar pertanyaan Sung Ilwan dia diam tidak menjawab. Apa kamu ingin mengatakan kalau kamu mengetahui sesuatu? Tanya Hwang Dongsu. Sung Ilwan menjelaskan tentang Dungeon, gate dan monster.
Sung Ilwan berkata bahwa Dungeon, Gate, monster semua itu hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya, dan di antara mereka ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mendengar penjelasan Sung Ilwan, Hwang Dongsu bertanya, apa tujuanmu dan bencana terhebat apa yang kau maksud? Sung Ilwan menjawab bahwa tujuannya adalah menghentikan bencana terhebat itu. Namun untuk saat ini Sung Ilwan tidak bisa memberitahu bencana hebat seperti apa yang akan datang. Mendengar jawaban Sung Ilwan, Hwang Dongsu tersenyum dan berkata, manusia yang datang untuk menghentikan bencana, tidak bisa memberitahukan bencana apa yang dimaksud? Bukankah kita bisa mengalahkannya jika saling bekerja sama? Sung Ilwan menjawab pertanyaan Hwang Dongsu bahwa jumlah tidak bisa menandingi kekuatannya. Kalaupun orang lemah bersatu mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Kamu yang lumayan kuat seharusnya sudah tahu masalah ini. Hwang Dongsu yang mendengar jawaban Sung Ilwan merasa tersinggung. Beraninya kau meremehkanku, kata Hwang Dongsu dalam hatinya, kemudian melihat dokumen di depannya. Hwang Dongsu berkata dalam hati, kalau rambutnya dirapikan dia pasti mirip dengan foto profilnya, ditambah lagi dia tidak terlihat menua walaupun dia berada di Dungon selama 10 tahun. Sembari melihat dokumen di tangannya, setelah mengatakan beberapa hal, Hwang Dongsu kemudian berkata istrimu bernama Park Kyung-hee, dan kamu punya 2 anak. Saat akan menyebutkan nama kedua anaknya Hwang Dongsu pun terkejut. Dia kemudian bertanya siapa nama putra dan putrinya. Sung Ilwan kemudian menjawab kalau putrinya bernama Sung Jin-ah, dan putranya Sung Jinwo. Mendengar nama Sung Jinwo, Hwang Dongsu menyeringai dan mengeluarkan aura membunuh. Sung Ilwan kemudian bertanya, apa-apaan dengan hawa membunuhmu itu? Namun Hwang Dongsu menjawab, sudah kubilang kalau aku yang bertanya. Sung Ilwan yang emosi berkata, aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Hwang Dongsu menjawab, kalau aku menolak, aku akan menggunakan kekerasan, kata Sung Ilwan mengeluarkan aura yang kuat. Aura mereka berdua memenuhi ruangan sempit itu. Hwang Dongsu yang melihat kesempatan balas dendam menutupi sebuah fakta, bahwa manusia yang berada di depannya memang benar-benar manusia yang tidak lain adalah ayah dari Sung Jinwo. Hwang Dongsu kemudian menekan tombol komunikasi dengan pihak di luar ruangan dan berkata, Wakil Direktur, orang ini adalah monster, sebentar lagi dia akan menyerang. Anda seharusnya mulai evakuasi sekarang juga. Direktur terkejut melihat Hwang Dongsu mulai kehilangan kendali. Dia pun berkata, apa? Tunggu, setelah menuduh Sung Ilwan sebagai monster, Hwang Dongsu berkata padanya, aku baru saja kembali dari Korea Selatan, aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu itu. Anakmu sudah mati. Mendengar anaknya telah mati, Sung Ilwan kaget bukan main. Sambil menyeringai dengan ekspresi menyebalkan, Hwang Dongsu berkata lagi, kau bisa memberikan surat wasiat ke anakmu secara langsung. Setelah mengatakan itu mereka berdua mungkin langsung baku hantam, tapi sayang sekali pertarungan antara Hwang Dongsu dan ayah Sung Jinwo tidak diperlihatkan. Sekarang, kita kembali ke Dungon Demon Castle bersama Sung Jinwo. Terlihat Sung Jinwo telah tiba di suatu tempat yang berisikan mayat hidup. Jinwo kemudian memerintahkan Iron dan Igris untuk membukakan jalan masuk. Para prajurit bayangan maju serentak untuk menyerang mayat hidup di hadapan mereka. Dan dalam sekejap mata, pasukan mayat hidup sudah dihancurkan oleh para prajurit bayangan. Bos dari mayat hidup pun sangat tercengang melihat pasukannya dapat dikalahkan dengan mudah. Terlihat Sung Jinwo berdiri di atas batu nisan yang besar sembari mengamati bos mayat hidup, kita sebut saja Metus. Jinwo berkata, kau pasti tidak menduga semua ini kan? Dengan dingin Jinwo mengatakan hal itu pada Lich di hadapannya. Melihat Jinwo berada di sana, Metus hanya menganga ketakutan. Untuk sejenak Sung Jinwo merasa heran karena melihat monster ketakutan. Namun dia kemudian tak peduli dan dalam sekejap Metus langsung hancur lebur, dikalahkan oleh Sung Jinwo. Setelah mengalahkan Metus, Sung Jinwo duduk sejenak dan berkata bahwa kekuatan sihir iblis ini sangatlah kuat, dan dia bisa mengendalikan ratusan summon lebih banyak dari Jinwo. Sebenarnya Jinwo ingin mengubah Metus menjadi prajurit bayangan tapi dia tak tahu alasannya, mengapa Jinwo tidak bisa menggunakan Shadow Extraction ke iblis. Setelah mendapatkan notifikasi drop item, Jinwo berkata, sudah kuduga iblis tingkat bos pasti drop equipmentnya dengan efek set. Terlihat Jinwo mendapatkan beberapa item drop yaitu, Demon Monarch Necklace, untuk perlengkapan item set, dan, Spring Waters of the Echoing Forest. Setelah menggunakan item Demon Monarch Necklace, Sung Jinwo berkata, efeknya sama seperti naik level 5 kali. Satu item set lagi berarti ada monster tingkat bos lagi. Satu lagi supaya aku bisa melengkapi setnya.
Tapi quest Jinwo mengumpulkan 10.000 jiwa iblis telah selesai, Sung Jinwo mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk lanjut ke lantai selanjutnya dikarenakan dirinya sudah mencapai batasnya. Setelah menyelesaikan misi mengumpulkan 10.000 jiwa, Jinwo mendapatkan reward berupa satu item pilihan, bonus stats plus 20 dan hadiah tersembunyi. Jinwo mengambil reward pertama, yaitu item pilihan di reward yang pertama. Sebenarnya Jinwo ingin memilih senjata dengan kemampuan hebat di toko, tapi Jinwo mengurungkan niatnya, itu dikarenakan jika Jinwo memilih senjata di toko dengan ceroboh, nantinya Jinwo pasti akan menjual itemnya kembali di toko. Dengan penuh pertimbangan pada akhirnya Jinwo memilih item kurset random box. Sebelumnya Jinwo sudah memilih kurset random box dan blessed random box ketika dirinya menyelesaikan quest harian tersembunyi. Tapi semenjak Jinwo menggandakan persyaratan quest harian, pada saat itu Jinwo belum pernah mendapatkan hadiah tambahan lagi. Jinwo mendapatkan kunci untuk masuk ke Dungeon Demon Castle dari blessed random box, karena itulah dirinya sangat penasaran dengan kurset random box. Jinwo pun membuka box itu, dan Jinwo pun mendapatkan kunci lagi. Kunci itu tidak memiliki deskripsi, dan pada akhirnya Jinwo menyimpan kunci itu terlebih dahulu, karena menurut Jinwo suatu hari nanti dirinya akan tahu kegunaan dari kunci tanpa deskripsi itu. Di sini juga dijelaskan bahwa kurset random box hanya memberikan item yang Jinwo butuhkan. Jinwo melanjutkan membuka reward kedua, yaitu bonus stats sebanyak plus 20. Di sini Jinwo memutuskan untuk menambah semua bonus statsnya ke inteligennya, dan yang terakhir, yaitu hadiah tersembunyi. Menerima hadiah Jinwo berkata, setelah memilih kurset random box, aku sudah tidak terlalu punya harapan yang terlalu tinggi lagi. Dan akhirnya Jinwo mendapatkan resep Holy Water of Life. Jinwo yang bingung dengan apa yang didapatkannya. Holy Water of Life. Di gedung Departemen Hunter Amerika yang sudah hancur lebur dengan kobaran api memenuhi area itu, para pemadam pun berdatangan untuk segera memadamkan api di sekitar gedung. Seseorang bertanya kepada Direktur Departemen Hunter Amerika, "Ku dengar ada pertarungan rang S di sini, daratan di sekitar sini sudah berubah dan semuanya akan menjadi reruntuhan. Tapi dengan pertarungan yang bisa selesai dengan hanya kerusakan seperti ini, berarti, orang itu tak melanjutkan." Dan dijawab oleh Direktur, "Itu benar, lawannya sangat hebat. Saking hebatnya, Hunter Huang Dongsu dikalahkan sebelum kerusakannya semakin parah." Beralih lagi ke rumah sakit, di mana ibu Sung Jinwo sedang dirawat. Jinwo yang berada di sana hanya bisa melihat ibunya tertidur. Dia kemudian duduk di samping ibunya. Jinwo mengeluarkan resep Holy Water of Life. Di sini dijelaskan bahwa Holy Water of Life adalah item kelas S, dan itu merupakan sebuah potion misterius yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan sihir yang sangatlah hebat. Efek penyembuhan akan terjadi apabila seluruh isi botolnya telah habis dikonsumsi. Jinwo yang mendapatkan resep Holy Water of Life berharap bisa menyembuhkan ibunya dari tidur abadi. Jinwo berkata, "Aku butuh 3 item untuk membuat Holy Water of Life. Aku bisa mendapatkan Word Ray Fragment setelah mengalahkan Vulcan di lantai 50. Lalu Spring Waters of the Echoing Forest setelah mengalahkan Metus di lantai 75. Dan item terakhir Purified Blood of the Moon King. Aku belum menemukan item terakhirnya, tapi aku sudah tahu di mana bisa menemukan item itu. Di lantai atas mungkin dari bos terakhir di lantai tertinggi di Kastil Iblis. Oleh karena itu kalau aku bisa menyelesaikan Kastil Iblis, aku bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Holy Water of Life. Aku sudah menaikkan level sebanyak 16 ketika menaiki Kastil Iblis selama seminggu. Dan sekarang rangku sudah menjadi rang S, aku tidak perlu takut dengan apa-apa lagi. Tunggu aku ibu, aku akan mengakhiri sandiwara bodoh ini." Kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea. Terlihat mereka sedang menonton berita insiden pertarungan antara Hunter rang S di Amerika. Ketika sedang asik menonton berita tiba-tiba seseorang berkata, "Asisten Manajer Jung, seorang Hunter telah datang." Manajer Jung melihat siapa yang datang. Orang yang datang itu tampak tinggi dan menggunakan kemeja hitam. Kemudian Manajer Jung berbisik ke rekannya, "Kadang-kadang, ada Hunter yang datang setelah tidak bisa menerima kenyataan." Rekannya bertanya, "Lalu orang itu juga?" Manajer Jung menjawab, "Capek juga menjelaskan kalau dia harus menanggung semua biaya, langsung saja arahkan dia ke ruangan untuk evaluasi ulang." Rekannya pun mengiyakan. Di markas Guild White Tiger, terlihat Baek Yeon-ho yang sedang sibuk dengan berkas di depannya, dihubungi oleh seseorang, dan ternyata yang menghubungi Baek Yeon-ho adalah Manajer Jung. Manajer Jung berkata, "Ini tentang masalah Hunter yang Anda ceritakan sebelumnya, dia benar-benar datang." Mendengar kabar dari Manajer Jung, ekspresi Baek Yeon-ho menjadi sangat serius. Kemudian Baek Yeon-ho bertanya, "Dia ada di situ?"
Manajer Jung menjawab, benar dia baru saja mendaftar. Hunter Sung Jinwoo telah datang untuk mengevaluasi ulang rangnya. Saat di ruang tunggu, sistemnya yang masih sama membuat Jinwoo tak merasakan perubahan apapun. Kemudian salah seorang di sana berkata pada Jinwoo dan orang di sampingnya, kalian tidak perlu cemas. Walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa orang yang hidupnya berubah 180 derajat karena hasil evaluasi mereka. Apalagi kalau hasil rang kalian rang D atau di atasnya, mungkin kalian bisa diundang oleh orang-orang itu. Mereka berasal dari berbagai guild, karena guild kecil belum punya banyak anggota. Hunter mereka menunggu di sini dan mencoba untuk mengajak masuk ke guild mereka. Setelah selesai evaluasi, lebih baik jangan bergabung dengan mereka, karena guild kecil biasanya sering mencoba raid yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian yang tinggi, kata orang itu melanjutkan. Mendengar penjelasan orang di depannya, Sung Jinwoo berkata dalam hati kalau dari sudut pandang guild kecil, pemikiran seperti itu tidak salah juga, karena mereka tidak bisa hanya menyelesaikan raid di dunia rang rendah. Dan yang lebih parahnya lagi mereka biasanya tidak punya kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan dunia rang tinggi, makanya sering banyak terjadi kecelakaan. Seseorang dengan wajah murung telah keluar dari ruangan evaluasi, dan sekarang giliran orang yang berkata tadi sangat percaya diri masuk ruangan evaluasi itu. Orang di samping Jinwoo pun sangat gugup sembari bergumam, kalau aku bisa masuk ke guild besar, aku bisa mendapat uang dan aku bisa membayar hutang-hutangku. Aku bisa hidup dengan putriku seperti di masa lalu. Cerang, setidaknya aku harus mendapatkan rang C. Melihat orang di sampingnya begitu gugup, Jinwoo berkata dalam hati bahwa rang dapat merubah hidup banyak orang. Kekuatan Hunter bisa ditentukan oleh rang mereka. Walaupun mereka melatih kemampuan berpedang ataupun tubuh mereka, tetap saja akan sulit untuk menutup jarak dari tiap rang mereka. Contohnya Pak Song Cheol yang sudah melatih kemampuan berpedangnya, tidak bisa mengalahkan Kang Tae-shik karena perbedaan rang mereka. Dulu, Jinwoo sudah mengikuti banyak raid selama bertahun-tahun, tapi Jinwoo tidak bisa menaikkan rangnya, dan Jinwoo yang sekarang sudah berbeda. Terlihat orang yang sangat percaya diri tadi telah keluar dan ternyata mendapatkan rang E. Sekarang giliran pria di samping Jinwoo. Tapi pria itu masih merasa gugup dan meminta Sung Jinwoo untuk masuk ke ruangan evaluasi terlebih dahulu. Jinwoo telah masuk ke ruang evaluasi. Petugas bertanya, tolong sebutkan nama lengkap Anda. Jinwoo menjawab, namaku Sung Jinwoo. Melihat namanya sudah ada di daftar evaluasi. Petugas bertanya, apakah Anda sedang evaluasi ulang? Jinwoo pun mengiyakan. Petugas berkata dalam hatinya, kenapa selalu rang E yang meminta evaluasi ulang? Lalu petugas menyuruh Jinwoo untuk meletakkan tangannya di kristal hitam. Jinwoo memegang bola kristal itu, dan aura yang dikeluarkan sangat bergejolak. Petugas yang melihat alat ukur kekuatan error berkata, mohon tunggu sebentar, kita akan mencobanya lagi. Namun ternyata masih error. Petugas pun berkata lagi, loh ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Maafkan saya, kita akan mencobanya lagi. Terlihat manajer Jung pun telah datang menghampiri petugas wanita itu. Petugas itu berkata pada manajer Jung kalau mesinnya bermasalah. Melihat petugas itu sendirian, manajer Jung bertanya, apa? Kenapa si Changsik dan kenapa kamu sendirian? Petugas wanita itu menjawab, dia pergi ke kamar mandi sebentar. Manajer Jung bertanya, jadi ada masalah apa? Manajer Jung datang ke ruang evaluasi karena penasaran setelah Baek Yeon-ho meributkan orang bernama Sung Jinwoo. Manajer Jung curiga dengan hal tersebut, tapi menurut manajer Jung kebangkitan ganda jarang terjadi. Lalu petugas itu berkata, lihat, saya selalu mendapatkan pesan error. Melihat alat ukurnya error, manajer Jung langsung kaget bukan main. Manajer Jung berkata, sudah berapa lama kamu kerja di sini? Petugas itu menjawab kalau dia baru sekitar 6 bulan bekerja. Manajer Jung bergumam kalau itu wajar saja, karena ini belum pernah terjadi lagi setelah Cha Hae-in 2 tahun lalu. Dan wajar saja dia karyawan baru tak mengetahui hal ini. Manajer Jung kemudian menyuruh petugas itu untuk memanggil Changsik ke ruangan evaluasi sekarang juga. Melihat manajer Jung panik, petugas itu bertanya, asisten manajer memangnya ada apa? Manajer Jung menjawab, ini bukanlah error, tapi tidak terhingga. Kamu pahamkan maksudnya? Itu berarti detektor kita tidak bisa mengukur kekuatan sihirnya. Mendengar penjelasan manajer Jung, petugas itu langsung kaget bukan main. Lalu manajer Jung berkata kembali, dia adalah orang ke-10 Korea Selatan, itu benar, dia itu rang S. Beralih ke Choi Jong-in dan Woo Jin-chol yang sedang berada di sekitar gedung asosiasi Hunter, Choi Jong-in berkata, Ketua Woo Jin-chol, untuk masalah Hunter Hwang Dong-su, dari Guild Scavenger, apakah benar, dia tidak terlibat di insiden Gate Merah? Woo Jin-chol menjawab, benar, Hunter Hwang Dong-su tidak terlibat.
Saya bisa menjaminnya sebagai salah satu saksi mata yang berada di tempat kejadian. Choi Jong-in bertanya lagi, jadi Anda pasti tahu identitas dari asistennya? Wu Jinchul menjawab, saya tidak berada di tempat kejadian sampai selesai, jadi saya tidak tahu detailnya. Wu Jinchul diam sejenak, dan berkata dalam hati, tidak, aku tidak bisa berasumsi setelah pertimbangan sebelumnya. Melihat Wu Jinchul terdiam, Choi Hong-in berkata, Anda tidak akan membuka mulut sebelum Anda sangat yakin dengan informasinya. Saya mengerti, tapi saya lebih penasaran dengan penemuan semut itu. Wu Jinchul menjelaskan kalau mereka hanya menemukan mayatnya saja. Tapi sebelum kami tahu, saya yakin pasti Guild akan memanggil kita, kata Wu Jinchul menjelaskannya pada Choi Jong-in. Mendengar penjelasan Wu Jinchul, Choi Jong-in berkata, saya mengerti, Hunter Guild akan bekerja sama. Choi Jong-in kemudian melihat ke arah dan berkata, omong-omong, hari ini bangunan B terdengar lebih ribut dari yang biasanya. Bangunan B? Saya tidak mendengar apa-apa, jawab Wu Jinchul. Choi Jong-in mengatakan kalau dirinya itu sedikit sensitif, dan Wu Jinchul mengatakan kalau mungkin ada hunter baru yang membuat keributan tentang rangnya, dan ingin bergegas untuk mengeceknya. Mengetahui ada keributan, Wu Jinchul dan Choi Jong-in segera pergi ke lokasi keributan itu, karena Choi Jong-in pun sangat penasaran dengan keributan itu. Melihat Choi Jong-in tiba di ruangan evaluasi, orang-orang di sana sangat terkejut, tidak mungkin Guild Hunters yang terbaik di Korea Selatan, ketua dari hunter yang itu kan Choi Jong-in, kenapa orang yang disebut sebagai tentara terhebat ada di sini? Inilah Choi Jong-in, S-Rank, Guild Master dari Guild Hunters. Guild Hunters adalah guild yang aktif di daerah metropolitan Seoul, dan satu-satunya guild dari guild 5 besar yang memiliki 2 hunter rank S. Melihat Choi Jong-in berada di sana, Jinwo berkata, dengan sihir api tingkat atas miliknya, mereka bilang dia dengan mudah bisa memusnahkan bangunan hanya menggunakan satu mantra. Hunter yang dikenal sebagai prajurit pamungkas. Terlihat, rumor mengenai Sung Jinwo Rang S sudah tersebar di guild-guild kecil yang berada di ruang evaluasi. Melihat Choi Jong-in datang, para guild kecil ini bergumam, apa sebelumnya sudah diatur pria itu akan bergabung dengan Guild Hunters? Guild Hunters sudah mengetahui tentang dia, yang teratas ada di level lain. Master Asosiasi Hunters ada di sini secara pribadi untuk bertemu dengannya secara langsung. Wu Jinchul sendiri tampak tercengang sembari berkata, Hunter Jinwo dia benar-benar seorang rank S.